Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Yang terhormat Bapak Tatang Iwan Suryana sebagai Project Manager dari PT Jidoka Sistem Indonesia. Yang saya hormati Bapak, Ibu penguji pada kegiatan uji kompetensi sistem basis data. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang sistem basis data e-commerce menggunakan MySQL. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Galuh Dwi Esa Febriadi dengan NIM 19241717. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Dapa Pratama. Nama saya Dapa Pratama dengan NIM 19242320. Di sini saya akan membawakan tentang ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah sebuah alat visual yang digunakan untuk memodelkan dan menggambarkan struktur data serta hubungan antar entitas dalam suatu sistem informasi atau database. ERD membantu dalam merancang, memahami, dan memelihara database dengan cara yang terstruktur dan efisien. Berikut adalah ERD kelompok kami. Di sini ada entitas pelanggan dengan kardinalitas one-to-one dengan entitas pesanan dan direlasikan dengan membeli. Selanjutnya ada entitas pengiriman. Pengiriman dengan pesanan adalah kardinalitas one-to-one dengan relasi mengirim. Berikutnya ada entitas pembayaran dengan pesanan dengan kardinalitas one-to-one dengan relasi melakukan. Berikutnya ada entitas pesanan dengan detail pesanan dengan kardinalitas one-to-one dan direlasikan dengan memiliki. Selanjutnya ada entitas produk dengan detail pesanan dengan kardinalitas one-to-one dan direlasikan dengan ada di. Mungkin segitu saja yang saya sampaikan tentang ERD kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dahlia Nur Fadilah dengan NIM 19240919. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skema transaksi. Skema transaksi yaitu pembeli memilih produk dan memasukkannya ke keranjang, kemudian mengisi data penagihan dan pengiriman, lalu memilih metode pembayaran, misalnya kartu kredit atau debit, transfer FA, e-wallet atau kris. Setelah itu, debit pembayaran dikirim ke payment gateway yang meneruskan ke payment processor dan issuing atau acquiring bank. Untuk otorisasi, jika disetujui, otorisasi dikonfirmasi kembali ke gateway dan penjual. Lalu proses statement berlangsung secara issuing dan acquiring bank. Penjual memproses pesanan, mengemas dan mengirimkan barang, serta mengirimkan notifikasi konfirmasi atau tracking kepada pembeli. Jika terjadi kegagalan atau pembatalan, sistem otomatis mengembalikan dana sesuai prosedur yang berlaku. Perkenalkan, saya Heni Herlina. Di sini saya akan menjelaskan tentang query menampilkan produk terlaris. Query ini digunakan untuk menampilkan 10 produk dengan jumlah pembelian terbanyak. Query ini mengambil nama produk dari tabel produk dan menghitung total kuantitas terjual dari tabel detail pesanan menggunakan fungsi agregat atau sum. Hasilnya yaitu dikelompokkan berdasarkan ID produk, yaitu group by, lalu diurutkan secara menurun menggunakan order by total terjual dash untuk menampilkan produk terlaris di atas dan dibagi hanya 10 data teratas atau limit 10 yang mana akan menghasilkan kolom pertama itu nama produk, yang kedua yaitu total terjual. Nah, di kolom nama produk yang pertama yaitu ada laptop Asus A14 yang total terjual yaitu sebanyak 4 kali. Kemudian disusul dengan keyboard yang terjual yaitu sebanyak 4 juga. Dan seterusnya sampai 10 data yang paling terlaris. Baik, selanjutnya
Query ini digunakan untuk menemukan pelanggan yang memiliki tingkat transaksi tinggi, yakni lebih dari 3 kali transaksi. Data ini diperoleh dengan menghitung jumlah ID pesanan yang terhubung ke masing-masing ID pelanggan. Kemudian, hanya ditampilkan yang jumlahnya lebih dari 3. Hasilnya menunjukkan bahwa Budi Santoso melakukan 4 transaksi dan Siti Aminah juga melakukan 4 transaksi. Baik, informasi ini sangat berguna dalam mengambil keputusan bisnis, seperti menemukan pelanggan loyal, memberikan reward khusus, menargetkan promosi agar lebih efisien dan terarah pada pelanggan aktif. Lanjutkan dengan saya, nama saya Novianti dengan NIM 19241284. Selanjutnya yang ketiga yaitu menampilkan total penjualan berdasarkan produk. Selanjutnya select PR kategori sum DP kuantitas kali DP harga satuan as total penjualan from detail pesanan DP join produk PR on DP ID produk sama dengan PR ID produk group by PR kategori. Lalu kategorinya yaitu berdasarkan ada 10 yaitu laptop, aksesoris, smartphone, TV, parireval, kamera, storage, jaringan, tablet, dan monitor. Perkenalkan, nama saya Indra Krisyanto. Di sini saya akan menjelaskan query toko online tentang detail transaksi lengkap. Di sini pertama-tama kita ketik dulu select ps.id pesanan, pl.nama pelanggan, pr.nama produk, dp. kuantitas, dp. harga satuan, pb. metode pembayaran, pg. kurir, pg. status pengiriman, ps. status pesanan, from pesanan, ps. join pelanggan, pl on ps. id pelanggan, pl. id pelanggan, join detail pesanan, dp on ps. id pesanan, dp. id pesanan, join produk, pr on dp. id produk, pr. id produk, left join pembayaran, pb on ps. id pesanan, pb. id pesanan, left join pengiriman, pg on ps. id pesanan, pg. id pesanan, order by ps. id pesanan. Nah, di situ langkah-langkahnya sudah tertera dan di sini contoh. Selanjutnya yaitu query menyimpan laporan transaksi lengkapnya. Perintah ini yaitu untuk membuat atau mengganti view bernama view laporan transaksi yang menyimpan seluruh laporan transaksi secara lengkap. View ini digabungkan dari tabel penyimpan pesanan, pelanggan, detail pesanan, produk, pembayaran, dan pengiriman. Data yang ditampilkan mencakup yaitu ID pesanan, nama pelanggan, nama produk, kuantitas, harga satuan, subtotal, metode, dan status pembayaran, serta status pengiriman. View ini memudahkan pengambilan laporan tanpa menulis ulang query yang panjang. Perkenalkan, nama saya Anugrah Malaysia dengan NIM 19240754. Untuk slide-nya, kita akan membacakan tentang pembagian peran. Dalam break ini, kami membagi peran sebagai berikut. Tim database terdiri dari Henny Herliana, Alia Novianti, dan Anugrah Bintang. Tim query dikerjakan oleh Galuh Dwisa dan Adinda Disti, dan tim ERD disusun oleh Dava Pratama dan Ahyar Setianto. Sementara pembuatan PPT dilakukan oleh Indra Kristianto dan Dahlia Nur. Dalam presentasi ini, kami telah membahas alur kerja mulai dari tahap perancangan hingga implementasi sistem. Kami berharap penjelasan yang telah kami sampaikan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pengolahan data yang kami lakukan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan menjadi